Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Fadila dari kelas 11 TEDKB SMK Negeri 1 Cimahi. Insya Allah, pada kesempatan kali ini Naswa akan menjelaskan materi mengenai propagasi gelombang ionosfer. Nah, sebelumnya, apa sih propagasi gelombang itu? Propagasi gelombang merupakan perambatan gelombang pada media perambatan atau biasa juga disebut saluran transmisi gelombang yang dapat berupa fisik seperti sepasang kawat konduktor, kabel koaksial, dan bisa berupa fisik seperti non-fisik seperti gelombang radio dan sinar laser. Nah, teman-teman, propagasi gelombang ini memiliki 4 lintasan. Apa saja? Yang pertama, propagasi gelombang tanah atau ground wave. Yang kedua, propagasi gelombang ionosfer. Yang ketiga, propagasi gelombang troposfer. Yang keempat, propagasi gelombang garis pandang atau line of sight. Selanjutnya, mari kita bahas pokok-pokok penting tentang propagasi ionosfer. Nah, propagasi ionosfer itu merupakan gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer atau disebut gelombang langit. Nah, gelombang langit ini diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Aksi pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi ini disebut dengan striking. Propagasi ionosfer ini memiliki beberapa lapisan, yaitu ada lapisan D, E, F1, dan F2, di mana keberadaan di langit ini berubah-ubah menurut waktu dan mempengaruhi perambatan sinyal. Nah, sekarang kita jelasin satu persatu ya. Yang pertama yaitu lapisan D. Lapisan yang paling jauh dengan matahari, terletak sekitar 40 km sampai 90 km. Lapisan ini mampu membiaskan gelombang-gelombang yang berfrekuensi rendah. Setelah matahari terbenam, lapisan ini segera menghilang karena ion-ionnya dengan cepat bergabung menjadi molekul. Yang kedua yaitu lapisan E, yaitu lapisan yang jauh juga dengan matahari, terletak sekitar 90 km sampai 150 km. Lapisan ini dapat membiaskan gelombang dengan frekuensi yang lebih dari lapisan D. Yang ketiga yaitu lapisan F. Nah, untuk lapisan F ini terdapat di ketinggian sekitar 150 km sampai 400 km. Selama siang hari, lapisan F terpecah menjadi dua, yaitu lapisan F1 dan F2. Nah, molekul ionisasi pada lapisan ini sedemikian tinggi dan berubah sangat cepat seiring pergantian siang dan malam. Pada siang hari, bagian atmosfer yang paling dekat dengan matahari mengalami ionisasi yang paling hebat karena atmosfer di daerah ini sangat renggang. Maka penggabungan kembali ion-ion menjadi molekul terjadi sangat lambat, sehingga setelah terbenamnya matahari. Lapisan F bermanfaat sekali untuk transmisi jarak jauh pada frekuensi tinggi dan mampu membiaskan gelombang pada frekuensi 30 MHz. Nah, jadi itu semua sedikit materi tentang propagasi gelombang. Kesimpulannya, propagasi gelombang itu merupakan proses perambatan gelombang radio dari pemancar ke penerima atau sebagai perambatan gelombang radio di suatu medium yang umumnya udara. Lalu, propagasi gelombang memiliki 4 jenis lintasan, yaitu ada ground wave, ionosfer, troposfer, dan line of sight. Untuk pengertian ionosfer itu sendiri merupakan gelombang langit yang diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Untuk lapisan ionosfer
atmosfer memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan D, E, dan F. Nah, untuk lapisan F ini terpecah menjadi 2, yaitu lapisan F1 dan F2. Nah, tentunya ketiga lapisan ini memiliki perbedaan. Untuk lapisan D dan juga lapisan E adalah lapisan yang paling jauh dengan matahari, sehingga kadar ionisasinya rendah. Lapisan ini hanya ada pada siang hari dan cenderung menyerap sinyal pada daerah frekuensi sekitar 300 kHz sampai 3 MHz. Sedangkan lapisan F terdiri dari lapisan F1 dan F2 yang mempunyai kadar ionisasi paling tinggi karena dekat dengan matahari. Materi mengenai propagasi gelombang ionisasi yang meliputi